Di Indonesia ini hanya ada 3 polisi jujur, yakni polisi tidur, patung polisi, dan polisi Hugeng. Itulah kutipan dari Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur bicara bukan tanpa data dan fakta. Hugeng adalah simbol bagi kejujuran abdi negara. Nama lengkapnya adalah Hugeng Imam Santoso. Hugeng merupakan putra sulung dari pasangan Soekaryo Karyo Atmojo dan Umi Kalsum. Beliau lahir pada 14 Oktober 1921 di Pekalongan, Jawa Tengah. Meskipun berasal dari keluarga berada, tak membuat perilaku Hugeng kecil sombong. Ia banyak bergaul dengan anak-anak dari lingkungan biasa. Hugeng sama sekali tidak pernah mempermasalahkan status, kekayaan, dan latar belakang seorang dalam bergaul. Ia dikenal sebagai pribadi yang suka bicara, bergaul dengan siapa saja, tanpa sungkan dan juga tidak memperdulikan ras atau suku apa orang tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia, Hugeng bergabung dengan kepolisian dan tak ketinggalan ikut makan asam garam dalam revolusi mempertahankan kemerdekaan Republik ini. Hugeng sempat ditangkap polisi Belanda saat masa revolusi. Karena pernah berteman dengan salah seorang perwira Belanda, Hugeng diperlakukan dengan sangat baik. Bahkan Hugeng ditawari untuk membelot bersama Belanda. "Ayo putra Indonesia, mustahil bagi saya bersikap lain," seru Hugeng menolak rayuan Belanda. Ketika ibu kota Yogyakarta diserang Belanda pada agresi militer Belanda II, Hugeng tetap bertahan di dalam kota. Meski tak ikut bergerilya, Hugeng berperan aktif mengumpulkan informasi dan data intelijen dari dalam kota yang diperlukan oleh TNI. Setelah malang melintang menjadi seorang polisi, akhirnya Hugeng diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Kapolri pada 9 Mei 1968. Banyak perubahan yang Hugeng lakukan saat menjabat sebagai Kapolri. Hugeng melakukan perubahan salah satunya seperti nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI atau Pangak diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Dengan begitu, nama markas besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian. Hugeng adalah seorang yang sederhana. Ia mengajarkan pada istri dan anak-anaknya arti disiplin dan kejujuran. Semua keluarga dilarang untuk menggunakan berbagai fasilitas sebagai anak-anak seorang Kapolri. Aditya misalnya, Aditya adalah salah seorang putra Hugeng. Ia bercerita ketika sebuah perusahaan motor mengirimkan 2 buah motor, namun sang ayah segera meminta ajudannya untuk mengembalikan barang pemberian itu. Padahal saat itu Aditya sangat ingin motor tersebut. Geratas seorang Hugeng di saat itu sangat luar biasa. Ia dikenal sangat anti gratifikasi atau menerima pemberian cuma-cuma dari pihak lain. Setiap orang pasti memimpikan memiliki rumah sendiri. Saat menjadi Kapolri, Hugeng belum memiliki rumah sendiri. Hugeng hanya menempati rumah dinas yang menjadi haknya. Hugeng baru memiliki rumah saat memasuki masa pensiun. Atas kebaikan Kapolri penggantinya, rumah dinas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pun menjadi milik keluarga Hugeng. Tentu saja mereka mengisi rumah itu setelah seluruh perabotan inventaris kantor ia kembalikan semua. Pada 14 Juli 2004, Hugeng meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dalam usia 83 tahun, ia meninggal karena penyakit stroke dan jantung yang dideritanya. Jenderal Hugeng Iman Santoso merupakan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia adalah figur legendaris yang hingga kini dikenang karena integritas, kejujuran, dan ketegasannya. Jenderal Hugeng menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik sejati. Ia tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan selalu berpihak kepada rakyat kecil. Mantan Kapolri Indonesia Jenderal Hugeng Iman Santoso merupakan contoh nyata yang dapat kita jadikan sebagai role model atau tauladan dalam penerapan nilai-nilai dasar berakhlak. Beliau adalah seorang yang memiliki nilai-nilai kejujuran dan integritas yang sangat tinggi. Hal itu ditandai dengan jabatan tinggi yang beliau miliki tidak serta-merta beliau jadikan sebagai alat untuk memperkaya diri dan juga alat pamer kemewahan. Beliau lebih suka hidup sederhana dan bergaul dengan rakyat biasa. Loyalitas dan kesetiaan kepada negara sudah tidak dapat diragukan lagi. Beliau tetap memilih Indonesia ketimbang berkhianat memihak Belanda. Dan juga beliau rela mempertaruhkan jabatannya demi mengusut kasus yang melibatkan anak pejabat. Hal itu merupakan sikap-sikap dan perilaku yang merupakan sangat baik untuk kita teladani dan juga mulai susah kita temui di era sekarang ini. Jenderal Hugeng bukan sekedar tokoh sejarah, tapi cerminan bagi kita semua, khususnya kita sebagai ASN. Di tengah banyaknya tantangan moral dan integritas saat ini, beliau menunjukkan bahwa kita tetap bisa bekerja dengan jujur dan tulus. Saya jadi semakin yakin bahwa tugas sebagai ASN bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal karakter.
Dan saya ingin membawa nilai-nilai seperti Jenderal Hugeng dalam setiap tugas yang saya jalani nanti.